السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu penjelasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga pertemuan pada malam hari ini pertemuan yang berbarokah. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab al-amru bi'ada'il amanah, perintah untuk menunaikan amanah. Pada mukadimah bulan yang lalu sudah kita bahas bahwa amanah yang kita emban itu ada dua macam, yaitu amanah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah berkaitan dengan hak sesama manusia, dan kedua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengemban amanah apapun bentuknya, kita diperintahkan untuk menunaikan amanah tersebut sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sesuai dengan yang telah dipercayakan kepada kita semuanya, baik dalam bentuk amanah kita yang diberikan Allah kepada kita berupa segala bentuk ibadah yang itu merupakan amanah yang kita emban, ataupun amanah-amanah yang lainnya yang kita berinteraksi dengan sesama muslim, ya, entah itu berkaitan dengan rahasia ataupun harta benda ataupun muamalah, ya, semuanya ketika itu berkaitan dengan amanah harus kita tunaikan sebaik mungkin. Masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salatun, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia berkhianat.
Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa perkara yang harus kita hindari. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan ada dua perkara penting yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah an-nuhadzira min hadhihi sifat adz-dzamimah. Rasulullah mewanti-wanti agar kita tidak memiliki sifat-sifat dalam hadis ini. Ya, nanti kita bahas bahaya dari ketiga sifat ini. Yang intinya bahwa Rasulullah ketika menyebutkan bahwa ada tanda-tanda orang munafik, dan dalam hadis ini disebutkan 3, dan ini bukan sebagai bentuk pembatasan hanya 3 ini saja, tidak. Ya, masih ada banyak tanda-tanda orang munafik. Ya. Dalam hadis yang lain banyak disebutkan tanda-tanda orang munafik. Namun dalam hadis ini Rasulullah menekankan 3 tanda-tanda munafik yang harus kita waspadai. Yang pertama, kita harus berhati-hati terhadap 3 sifat ini. Jangan sampai kita memiliki salah satu atau semuanya dari ketiga sifat ini. Sebab kalau nanti ada di antara sifat ini melekat pada diri kita, itu sangat berbahaya. Makanya khabar ini, jadi Rasulullah mengkhabarkan ada 3 sifat orang munafik. Artinya jangan sampai kalian itu memiliki ketiga sifat ini atau salah satu di antara sifat ini. Itu yang pertama, bahwa kabar ini mengandung pengertian bahwa kita harus waspada terhadap sifat itu, jangan sampai ada pada diri kita. Ya. Yang kedua, al-amr tsani linuhaddir may yattasif bihadhihi sifat. Rasulullah mewanti-wanti agar kita waspada terhadap orang yang memiliki ketiga sifat ini. Jadi kalau yang pertama tadi, jangan sampai kita memiliki sifat tadi, ya, salah satu atau keseluruhannya. Jangan sampai kita memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang kedua, kita harus waspada terhadap orang-orang yang memiliki salah satu atau ketiga-tiganya di antara sifat dalam hadis tadi. Terhadap orang lain kita harus waspada ketika kita temui ada sifat ini melekat pada diri dia. Ya. Orang ditengarai dengan ketiga sifat tadi. Kalau untuk introspeksi diri, jangan sampai kita memiliki sifat seperti ini. Sifat tadi disebutkan Rasulullah SAW bahwa ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Makanya dusta itu bisa menjadikan seseorang terjerumus kepada kemunafikan. Di dalam Islam, golongan munafik ini sangat berbahaya. Karena secara bahasa an-nafaq itu lubang hewan yang memiliki 2 lubang. Ketika dia dikejar dari satu lubang, dia akan lari ke lubang yang lainnya. Ketika dikejar dari lubang yang satunya, dia akan lari dari lubang kedua. Artinya orang yang memiliki sifat munafik ini sangat berbahaya. Jadi makanya ketika dia berbicara, di antara sifat orang munafik itu dia akan berdusta, karena dia menyembunyikan hakikat kebenaran, berbicara sesuatu tetapi berbeda dengan kenyataan. Itu disebut dengan orang yang berdusta. Maka berhati-hati terhadap perkataan dusta ini. Jangan sampai kita melakukan kedustaan. Yang kedua, kita harus berhati-hati kepada orang yang memiliki sifat dusta dalam berbicara. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkarinya.
Artinya kalau kita berjanji untuk diri kita, kalau kita berjanji, usahakan kita untuk menepatinya. Yang kedua, kita harus berhati-hati kepada orang yang memiliki sifat ketika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya, dia khianat. Inilah pokok pembahasan kita dalam bab ini. Karena lawan dari amanah itu adalah khianat. Jadi orang munafik itu memiliki satu karakter, yaitu ketika dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Makanya di sini oleh para ulama disebutkan bahwa yang disebut dengan khianat ini yang perlu kita pahami. Jadi perbuatan itu dinyatakan sebagai khianat atau bukan, itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Di antaranya Al-Munawi pernah menyampaikan bahwa yang disebut dengan al-khianah hiya at-tafrid fil amanah. Dia menyampaikan bahwa khianat itu menyepelekan amanah. Jadi kalau ada orang menyepelekan, tidak menaruh perhatian terhadap amanah yang dia emban, baik itu berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan rahasia, berkaitan dengan kepemimpinan, maka kalau dia menyepelekan amanah tersebut, maka bisa dikatakan dia orang yang khianat. Seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika ada orang mempercayakan kepada kita, baik itu harta benda, dititipkan kepada kita, maka tugas kita adalah menjaga amanah tersebut sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga terkait masalah rahasia. Ketika ada orang mempercayakan rahasia dititipkan kepada kita, tidak diberikan kepada orang lain, berarti dia menaruh perhatian bahwa kita memiliki sifat amanah. Kalau kita menyepelekan amanah tersebut, sama artinya kita mengkhianati orang yang memberikan rahasianya, menaruh rahasianya kepada kita. Karena rahasia itu ada yang menyebutkan ibarat harta benda yang dititipkan kepada kita. Kita harus menjaganya, ya, menjaga rahasia tersebut. Kecuali rahasia itu merugikan orang lain, merugikan kaum muslimin, itu berbeda. Tapi kalau rahasia itu sifatnya tidak ada unsur merugikan orang lain, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Dan amanah yang harus kita jaga adalah kalau kita sudah berkeluarga, itu adalah hubungan suami istri, termasuk amanah yang harus kita jaga, tidak diperbolehkan untuk disebar luaskan. Maka menurut Al-Munawi bahwa yang disebut dengan amanah adalah ketika seseorang itu menyepelekan amanah yang telah diembankan kepada pundak kita, maka kita harus menunaikannya, menjaga amanah tersebut. Kalau kita tidak mau disebut sebagai orang yang khianat. Ada yang menyebutkan bahwa al-khiyanah wan nifaq wahid, illa anna al-khiyanah tuqalu i'tibaran bil 'ahdi wal amanah at-tafrid tuqalu i'tibaran bid-dini. Ada yang menyebutkan perbedaan antara amanah dan nifaq, khianat dan nifaq. Jadi sebenarnya kalau dalam hadis tadi disebutkan bahwa nifaq itu memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah khianat. Orang yang munafik, salah satu ciri khas dia itu adalah khianat terhadap amanah yang dia emban. Namun di antara ulama membedakan antara nifaq, kemunafikan dan khianat ini. Disebutkan bahwa al-khiyanah i'tibaran bil ahdi, bahwa yang disebut dengan khianat adalah berkaitan dengan perjanjian, wal amanah,
Jadi kalau khianat itu khusus berkaitan dengan perjanjian dan amanah. Kalau dia itu mengingkari, menyepelekan perjanjian yang dia buat atau amanah yang dia emban, maka orang tersebut memiliki sifat khianat. Ya, memiliki sifat khianat, dan khianat itu termasuk perbuatan yang sangat tercela. Orang yang dikhianati itu akan merasa sakit ketika dia diberikan mempercayakan amanah kepada seseorang, kemudian seseorang tadi berkhianat, maka yang memberikan kepercayaan tadi akan sakit hati, akan merasa dirugikan. Maka ini termasuk perbuatan yang tercela. Sedangkan an-nifaq itu berkaitan dengan i'tibaran bid-din, berkaitan dengan perkara-perkara agama. Ya, meskipun ada kesamaan, tetapi kalau khianat itu ada yang mengkhususkan dengan perjanjian dan amanah. Adapun kemunafikan itu dilihat dari sisi-sisi agama. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang berkhianat itu termasuk orang yang melakukan perbuatan tercela. Bahkan ada yang menyampaikan hukum dari khianat tersebut, dinyatakan bahwa khianat itu termasuk minal kabair, bahwa khianat itu termasuk dosa besar. Jadi orang melakukan perbuatan khianat, mengkhianati sesuatu, mengkhianati amanah, mengkhianati perjanjian yang dia buat dengan seseorang, maka dia dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Sebab kalau sebuah kemaksiatan itu sudah diancam oleh Rasulullah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut, kemaksiatan tersebut tergolong sebagai dosa besar. Jadi orang yang mengkhianati amanah yang diembankan kepada dia, maka dinyatakan orang tersebut telah melakukan dosa besar. Selain dia bisa digolongkan sebagai orang-orang munafik, karena perbuatan tadi, dia telah juga melakukan sebuah kemaksiatan yang tergolong dosa besar, minal kabair. Maka dinyatakan bahwa di antara bahaya khianat tadi, selain disebutkan dalam hadis tadi bahwa khianat itu bisa menyeret seseorang kepada kemunafikan. Orang yang terbiasa dengan khianat, diberikan amanah, dia tidak menunaikannya, bisa menyeret dia kepada dosa kemunafikan. Khianat sendiri juga kemaksiatan, juga bisa menyeret kepada kemunafikan. Maka Rasulullah SAW memberikan pengkhususan sifat dari munafik itu adalah dia berkhianat. Selain itu, di antara bahaya khianat adalah tuskhitullah azza wa jalla 'alal 'abdi. Orang yang berkhianat itu akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak awal bahwa amanah itu, tugas orang yang diberikan amanah itu adalah dia mengembannya, menunaikan secara sempurna. Jadi kalau ada seseorang menelantarkan amanah, maka dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah anak-anak yang dianugerahkan kepada kita. Jadi bagi kita yang sudah memiliki anak, maka itu sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tugas kita adalah mengemban amanah tersebut. Tugas kita tidak hanya membesarkan, tetapi mendidik dia, menjadikan dia anak yang salih dan salihah. Itu tugas kita. Karena tidak semua orang diberikan amanah ini, tidak semua orang mengemban amanah ini. Maka ketika kita mengemban amanah ini, Allah Subhanahu wa taala mempercayakan amanah ini kepada kita. Maka tugas kita itu adalah mendidiknya, mengasuhnya, mengarahkannya. Kalau kita sampai menelantarkan amanah ini,
membiarkan anak-anak, tidak mendidiknya, tidak mengarahkannya, maka dia bisa tergolong orang yang mengkhianati amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi disegerakan di dunia dan bisa jadi nanti sampai akhirat dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita emban berupa anak-anak ini. Maka tugas kita saat ini ketika memiliki anak adalah menunaikan amanah tersebut. Amanah yang berupa anak ini di dalam Islam memiliki rambu-rambu. Cara mendidiknya, cara mengajarnya, cara mengarahkannya. Bagaimana ketika anak itu sudah mencapai usia 7 tahun sampai 10 tahun, ketika anak itu sudah balik, maka di situ ada tahapan-tahapan amanah yang harus kita berikan. Maka jangan sampai kita blank, tidak memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan apa yang harus kita lakukan terhadap amanah anak ini. Jangan sampai dalam benak kita hanya sebatas membesarkan anak-anak saja tanpa memberikan bekal kepada anak-anak tersebut, bekal sesuai dengan kemampuan dia dan peran dia kelak. Anak laki-laki tentunya berbeda dengan anak perempuan. Itu amanah. Maka amanah ini harus ditunaikan sebaik mungkin. Maka keliru kalau ada seorang ayah yang lepas tangan ketika anaknya secara pendidikan, secara adab tidak benar. Maka dia harus betul-betul bertanggung jawab untuk menunaikan amanah ini. Dan oleh para ulama dinyatakan anak tersebut bisa menjadi rahmat dia kalau dia betul-betul menunaikan amanah secara betul, dan bisa juga menjadi mara bahaya dia, bisa menyeret dia kepada pertanggungjawaban yang lebih besar kalau kita tidak menunaikannya secara benar, amanah tadi secara benar. Jadi bahaya orang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kita bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bahaya amanah, bahaya khianat adalah min alamatin nifaq. Sesuai dengan yang disebutkan Rasulullah SAW tadi dalam hadis tadi, bahwa berkhianat itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Jadi orang munafik itu bisa diketengarai, bisa dilihat secara kasat mata dari tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun urusan hati kita tidak tahu. Maka Rasulullah memberikan tanda-tanda. Maka di hadis tadi disebutkan dengan ayatun munafik. Tanda dan ayat itu tanda. Jadi ketika tanda-tanda itu ada pada seseorang, maka itu termasuk sinyal bahwa orang tadi orang yang munafik. Kita harus berhati-hati kepada orang yang memiliki sifat ini. Selain itu kita harus tetap mendakwahinya. Jadi kalau munafik oleh para ulama dibagi menjadi dua, ada yang nifaq i'tiqadi, ada yang nifaq amali. Nifaq yang i'tiqadi ini yang paling berbahaya. Orang yang menampakkan Islam tetapi di dalam hatinya, dalam diri dia itu memunculkan permusuhan. Sebenarnya dia itu menampakkan permusuhan kepada Islam dalam diri dia, memendam permusuhan di dalam terhadap Islam, tetapi secara zahiriyah dia menampakkan Islam. Maka di antara tanda kita bisa menengarai ini adalah dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah 3 tanda yang dalam hadis ini. Masih ada tanda-tanda yang lain, tetapi dari tanda-tanda itu yang kita lihat itu nyata secara zahir, kita bisa melihatnya. Meskipun kita tidak mengetahui isi hatinya, tapi dengan melihat tanda-tanda ini seseorang bisa terseret kepada kemunafikan. Yaitu apabila berbicara berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan yang paling berbahaya adalah ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Dan itu nampak.
Orang yang berkhianat itu akan tahu, dan yang tahu adalah orang yang memberikan amanah. Yang paling tahu orang itu munafik terhadap amanah adalah orang yang memberikan amanah kepada dia. Maka sangat berbahaya. Sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik ini sangat diwaspadai. Sampai generasi berikutnya, golongan munafik ini sangat diwaspadai oleh kaum muslimin karena dia sangat merugikan. Dia menyerang dari dalam, dia merongrong dari dalam, dan dia kalau berkumpul dengan kaum muslimin menampakkan diri sebagai orang yang orang Islam atau muslimin secara zahirnya, tetapi terpendam dalam diri dia adalah permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya sangat berbahaya golongan orang-orang munafik ini. Di antara bahaya khianat selanjutnya adalah aswa ma yubtinul insan. Bahwa bahaya di antara bahaya khianat adalah aswa ma yubtinul insan. Sesuatu yang paling buruk yang terpendam dalam diri seseorang. Jadi khianat itu adalah karakter dalam diri manusia yang paling buruk, karena dia mengkhianati, menyepelekan kepada amanah yang diembankan kepada dia. Logikanya seperti ini. Jadi orang mengamanahkan kepada kita, memberikan amanah kepada kita, artinya di antara sekian banyak orang, kitalah yang dipilih dia untuk memegang amanah. Entah itu berupa harta benda ataupun berupa rahasia percakapan atau yang lainnya. Di antara sekian manusia, kitalah yang dipilih untuk memegang amanah. Artinya orang melihat kita baik sehingga dia memilih kita untuk memegang amanah. Kalau kita termasuk yang menyepelekan amanah, maka dalam diri kita terpendam karakter buruk yang dimiliki oleh manusia, karena dia diam-diam meremehkan kepercayaan orang lain kepada kita. Jadi kalau kita sudah dipercaya orang lain, itu artinya orang lain menganggap kita baik. Maka tugas kita adalah mengemban, menunaikan amanah tersebut. Jangan disepelekan, jangan ditelantarkan. Imam Abu Hanifah itu pernah suatu saat berjalan bersama sahabatnya di tengah malam, kemudian bertemu dengan orang-orang atau mendengar orang-orang bercakap-cakap membicarakan tentang Imam Abu Hanifah, bahwa Imam Abu Hanifah itu ketika malam dia senantiasa sholat malam, sholat tahajud. Ketika mendengar seperti itu, maka Imam Abu Hanifah dalam diri dia, ini salah satu amanah yang orang lain melihat saya seperti ini, bahwa setiap hari dia menunaikan sholat malam. Maka ketika mendengar itu, setiap malamnya tidak putus-putus untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, karena orang lain memandang dia, membicarakan dia sesuatu yang baik. Bagi Imam Abu Hanifah ini merupakan amanah. Perhatikan, memandang sesuatu pembicaraan orang lain, kebaikan dia, memandang bahwa dia itu baik, maka direspon secara positif. Ini adalah amanah yang disampaikan oleh orang-orang kepada saya, maka saya harus menunaikan amanah tersebut sebaik mungkin. Maka sejak mendengar percakapan manusia saat itu, masyarakat saat itu, dia senantiasa menjaga qiyamul lailnya sebagai bentuk menjaga amanah orang lain. Ini terkadang terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi ada orang memandang kita baik, tanpa sepengetahuan kita, masyarakat mungkin memandang si fulan itu rajin sedekah atau si fulan itu rajin baca Al-Quran.
kemungkinan suatu saat pembicaraan itu sampai kepada orang yang dibicarakan tadi. Maka itu harus kita respon secara positif untuk memotivasi kita. Ini merupakan amanah yang orang lain melihat kita baik, ya, melihat kita berbuat baik, melihat kita ketaatan, maka kita harus mengemban amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut seperti yang dikatakan oleh orang lain, asalkan pembicaraan itu berkaitan dengan amal-amal kebajikan. Insya Allah itu sebagai energi positif kita untuk berbuat baik. Tidak semua orang dibicarakan seperti itu. Si fulan rajin puasa Senin Kamis, si fulan rajin sedekah. Maka itu merupakan suntikan motivasi bagi kita. Maka kita harus berusaha mewujudkan pembicaraan orang lain itu. Kalau sebelumnya kalau kita memang betul-betul seperti yang mereka bicarakan, alhamdulillah, tugas kita adalah meneruskan menjaga keikhlasan dan terus menjalankan kebaikan tersebut. Kalau toh nyatanya kita belum seperti yang dibicarakan orang lain, ini merupakan ujian bagi kita, merupakan amanah yang diembankan oleh masyarakat untuk kita. Tunaikan secara maksimal, wujudkan amanah tersebut, tunaikan secara baik. Insya Allah itu sebagai motivasi untuk berbuat baik, amal kebajikan. Sebaliknya, khianat itu merupakan aswa ma yubtin insan, bahwa khianat itu karakter yang paling buruk yang terpendam dalam diri manusia. Karena khianat itu munculnya dari keinginan hati, greget yang buruk untuk mengkhianati tadi. Maka dinyatakan bahwa khianat itu termasuk perbuatan yang paling buruk, karakter buruk yang ada dalam diri kita. Baik itu berkait dengan perjanjian, tadi khianat itu identik dengan perjanjian dan amanah. Perjanjian apapun, kita menaruh perjanjian, membuat perjanjian dengan seseorang, maka tugas kita adalah menunaikan perjanjian tersebut. Jangan sampai kita berkhianat. Di rumah tangga sama, ya, kita akad nikah itu berarti kita mengemban amanah. Maka tunaikan amanah secara sempurna, secara baik. Istri yang telah diamanahkan oleh mertua kita kepada kita, itu harus kita tunaikan. Harapan seorang mertua kepada kita itu adalah membimbing putrinya untuk dijadikan lebih baik, dijaga kebaikannya. Itu amanah. Maka tugas kita adalah menjaga tersebut. Ya, amanah yang harus ditunaikan. Kalau sejak awal kita sudah berniat buruk kepada istri kita, berarti ada karakter khianat dalam diri kita. Maka sejak awal harus ditanamkan bahwa ketika kita berumah tangga, menerima putri orang lain untuk menjadi istri kita, berarti itu amanah yang harus kita tunaikan. Dan di situ ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada istri kita. Karena ini berkaitan dengan amanah yang diembankan kepada kita. Tidak semua orang mengemban seperti ini. Karena di antara sekian banyak laki-laki, ternyata kitalah yang dipilih untuk mengemban amanah ini. Tidak sembarangan. Makanya kita harus menunaikannya sebaik mungkin untuk mengemban amanah tadi. Intisarul khiyanah min alamatis sa'ah. Di antara ulama menyatakan bahwa tersebarnya khianat di tengah-tengah masyarakat itu bisa menjadi petanda datangnya hari kiamat. Ternyata ada keterkaitan dengan menyebarnya khianat di tengah-tengah masyarakat dengan datangnya yaumus sa'ah, hari kiamat. Ada sebuah hadis dalam bab ini disebutkan dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa la taqumu as-sa'ah hatta yadhharu al-fakhsha wat-tafahush wa qati'atur rahim
wa su'ul mujawarah wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwinul amin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul perkataan keji. Ini yang pertama. Rasulullah menyampaikan bahwa wala taqumus sa'ah hatta yadhhurul fahsy. Tidak datang hari kiamat sampai menyebarnya perkataan keji. Yang kedua, wat tafahush. Tafahush dinyatakan bahwa kebiasaan berkata keji. Jadi kalau al-fahsh itu perkataan keji, perkataan yang buruk yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kalau tafahush itu kebiasaan untuk berkata keji, berkata kotor, berkata jorok di tengah-tengah masyarakat. Wa qati'atur rahim. Yang ketiga, sampai menyebarnya tradisi memutus tali silaturahmi. Ini bisa menjadi petanda dekatnya hari kiamat, yaitu kebiasaan memutus silaturahim. Dan silaturahmi ini oleh para ulama dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Jadi silaturahmi dan memutus silaturahmi, menyambung silaturahmi dan memutus silaturahmi itu khusus untuk orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ada hubungan secara nasab dengan kita. Itu yang disebut dengan ar-rahim. Maka orang yang menyambung silaturahmi itu pahalanya besar. Orang yang memutus silaturahmi termasuk perbuatan keji dan bisa menjadi petanda datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengkhususkan ketika di tengah-tengah masyarakat sudah menyebar tradisi memutus silaturahmi, dan di sini para ulama ada beberapa tanda, ada beberapa gejala di tengah-tengah masyarakat itu yang bisa menyeret kepada perbuatan memutus silaturahmi. Di antaranya tidak mengenalkan nasab kepada anak cucu kita. Jadi tidak dikenalkan siapa orang tua kita, siapa mbah kita, siapa paman kita. Hubungan kerabatan itu tidak dikenalkan kepada anak-anak kita. Boleh jadi ketika kita meninggal dunia, anak kita sudah terputus, tidak tahu lagi siapa pamannya, siapa bibinya, siapa pak D-nya, siapa pak L-nya, tidak kenal lagi. Itu bisa terjadi atas perbuatan kita, karena kita tidak mengenalkan siapa kerabat-kerabat kita kepada anak-anak cucu kita. Dan tradisi kita di Indonesia itu rata-rata di namanya, di nama anak-anak kita dan mungkin nama kita itu tidak terbiasa dengan menyantumkan bin, ya, bin atau binti. Padahal oleh orang-orang dinyatakan menisbatkan nama kepada nasab kita yang di atasnya itu salah satu sarana untuk menjalin hubungan kekerabatan. Jadi dikenalkan siapa ayah kita, siapa nenek kita, siapa kakek kita, dan seterusnya. Kalau ini dihilangkan, itu bisa menyeret kepada tidak mengenalnya anak cucu kita kepada kerabatan kita. Kalau kita tidak mengenalkannya secara fisik, tidak diajak untuk silaturahmi, berkunjung kepada kerabat. Makanya tugas kita adalah menjaga anak-anak kita masih mengingat siapa nasab-nasabnya, supaya terjaga hubungan silaturahmi. Jangan karena faktor mungkin kebencian, rebutan warisan menjadikan kita tidak mengenalkan siapa kerabat kita kepada anak-anak kita. Faktor itu bisa menjadi pemicunya, rebutan warisan sehingga benci kepada saudaranya, benci kepada pamannya. Kita tidak mengenalkan anak-anak kita kepada mereka. Itu perbuatan yang tidak benar. Maka di antara tanda datangnya hari kiamat adalah qati'atur rahim, memutus silaturahmi. Wasu'ul
mujawarah, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah perbuatan buruk kepada tetangga. Kalau tadi berkaitan dengan orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, tanda berikutnya itu berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kanan kiri kita. Di antara tanda datangnya hari kiamat ketika sudah menyebar perbuatan buruk antar sesama tetangga. Dan tetangga itu memiliki hak-hak. Kalau kita tidak menunaikan hak tersebut, berarti kita berbuat buruk kepada tetangga kita. Banyak hak-hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga. Intinya kalau kita berburuk kepada tetangga kita, itu bisa menjadi petanda datangnya hari kiamat. Wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwinul amin. Selanjutnya adalah sehingga orang yang berkhianat diberikan amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap khianat. Ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat, orang yang khianat malah diberikan amanah, harusnya orang yang khianat itu diberikan pelajaran dan harus berhati-hati memberikan amanah kepada orang yang khianat. Karena sifatnya orang munafik, ketika diberikan amanah dia berkhianat. Kalau kita sudah tahu si fulan itu khianat dalam amanah, baik itu amanah kepemimpinan, amanah dalam harta, amanah dalam rahasia, maka jangan sekali-kali menaruh amanah kepada dia. Maka di antara tanda datangnya hari kiamat ketika orang yang khianat malah diberikan amanah, sedangkan orang yang terpercaya malah dikhianati. Ini salah satu fenomena yang menjadi tanda dekatnya yaumus sa'ah, hari kiamat. Maka oleh para ulama, orang yang berkhianat atau kejadian fenomena mengingkari amanah, berkhianat, itu bisa menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat ketika sudah menyebar. Seorang mukmin itu diperintahkan untuk menunaikan amanah. Maka kita sebagai seorang yang beriman harus tetap memiliki ciri khas itu. Berikan amanah, tunaikan. Ini harus kita jaga dan harus kita tetap istiqomah dalam memegangnya. Jangan sampai kita tergolong oleh dalam golongan yang dinyatakan Rasulullah SAW bahwa orang yang khianat tadi akan dinyatakan di golongan sebagai orang-orang yang munafik. Demikian pembahasan satu hadis dalam bab adaul amanah, yang menunaikan amanah. Sebaliknya orang yang mengingkari amanah dinyatakan di dalam Islam sebagai ciri karakter orang-orang munafik. Artinya kita harus menghindari sifat itu. Yang kedua, kita harus berhati-hati kepada orang yang mengingkari amanah atau memiliki sifat khianat tadi, karena sangat berbahaya pada masyarakat muslim, kalangan-kalangan yang memiliki sifat-sifat orang munafik tadi. Demikian yang kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.